Hari ini yang paling dicintakan, dirindukan oleh rakyat itu Anies. Hanya dia perlu menjadi Musa. Dia perlu menjadi Ibrahim. Kalau suara-suara kebenaran itu datang, maka kalkulasi manusia berhenti. Akan datang campur tangan Allah. Dan ingat, peristiwa Anies lolos sampai ke KPU terdaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden, itu di luar analisa banyak orang. Banyak faktor keajaiban. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam satu podcast yang selalu mengelola kewarasan. Dan tamu kita adalah tamu yang selamanya mewawancarai para tamu-tamu yang lain. Apa kabar Bang Bebe? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya kabar waras toh. Sepertinya Abang ini sudah membidik beberapa isu yang dianggap strategi dan menjadi perbincangan publik. Dan kalau saya mengamati dari rangkaian podcast Bang Bebe ini, banyak diperbincangkan di grup WA, di kanal Twitter, bahkan di YouTube yang menjadi saluran utamanya. Kalau kamu tahu di akhirat juga dibincangkan soalnya. Tapi sedikit saya minta penjelasan Abang sebelum kita melewati diskusi yang bakal hangat. Suasana kebatinan setelah diangkat menjadi bagian dari belum pernah ada yang tanyain. ketua salah satu dewan pakar pemenangan Amin. Itu udah nama dewan, kalau N-nya jatuh jadi dewa pakar itu bahaya. Apa yang Abang rasakan tentu akan berbeda, kan ini memasuki atmosfer pertarungan di ruang demokrasi. Satu sih sebenarnya kan silaturahim dengan teman-teman ahli yang lain yang disebut atau menyebut atau dikatakan ahli. Karena kan nggak mungkin kita punya keahlian yang paripurna. Jadi dari situ saya tambah kecil karena ada begitu banyak keahlian yang belum dikuasai. Satu itu. Terus kedua, ada kolaborasi itu yang jadi menarik. Tidak akan mungkin ada kemenangan tanpa kolaborasi. Jadi Abang yakin setelah dimasukkan itu akan bisa berjuang bersama-sama untuk memenangkan Amin. Ikhtiar kan jadi penting. Ya. Dan itu bersama-sama. Kalau pakai bahasanya Faisal itu kita sedang menyiapkan saf. Nggak akan mungkin ada kekuatan kalau nggak disiapkan saf. Nah, saf saya anggap itu saf yang sedang dikuatkan. Tapi kalau kita lihat Bang, Pilpres kali ini alat-alat negara, jejaring kekuasaan berada di belakang apa yang mereka sebut calon boneka istana Prabowo Gibran. Nah, berarti menghadapi ini apakah jurus-jurus kelola atau konsolidasi politik seperti apa yang nanti ini? Pertama, bukan hanya alat kekuasaan. Alat kekuasaannya kan tiga ya. Ada alat kekuasaan. Satu, alat kekuasaan aparat. Ada aparat hijau dan biru yang diduga terlibat. Ada aparat ASN yang diduga terlibat. Ada aparat yang kemudian namanya desa yang diduga terlibat. Itu bagian satu. Terus dua, kapital. Dengan diperluas dan diperbanyaknya BLT, bansos, dan itu diserbu sampai 2024 pertengahan, itu sebenarnya soft gratification sudah terjadi. Gitu. Jadi kapital yang luar biasa yang masuk. Nah, yang ketiga adalah soal badan penyelenggara pemilu. Coba kasih tunjuk yang tadi. Nah, ini coba. Sekarang kau jelaskan, sobat. Ini warna ini adalah warna dari salah satu tim koalisi. Capres Pro Istana. Iya. Unjuk cinta, tanda tinta. Saya balik tuh. Tadinya kan unjuk tinta, tanda cinta. Saya lihat unjuk cinta, tanda tinta. Yang diunjukkan tuh adalah ini warna biru. Ini bagian dari intervensi dan gratifikasi tadi. Ya, ini yang masuk di sublimasi ini. Tuh, coba lihat. Yang orang kena tintanya dikasih hitam. Ya kan? Jadi seolah-olah nomor satu tuh hitam tuh. Terus yang kedua, tanda cinta. Tanda cinta yang nomor dua, tanda cinta. Ini cinta uang apa cinta? Nah, itu. Dan ini yang melakukan adalah departemennya adalah Kominfo. Tapi kalau kita lihat begitu banyak modus-modus untuk mengarah kepada konsolidasi kecurangan ya, yang dilakukan oleh tangan-tangan kekuasaan, yang oleh publik disebut keterlibatan atau intervensi atau politik cawe-cawe. Nah, apa jurus? Jurus untuk menghadapi gelombang kecurangan yang semakin sistematis, terstruktur. Ya. Bagian pertama gini, semua dilakukan dalam ruang gelap. Jadi tugas kita adalah membawa pada ruang terang ini. Jadi kegelapan, kekuasaan kegelapan atau kuasa kegelapan itu hanya kalah dengan ruang terang.
Jadi ini yang mesti dilakukan. Secara konkret. Ya, secara konkret misalnya jika ada kesepakatan-kesepakatan yang diketahui, segera bawa ke ruang publik. Saya mau kasih contoh, ada kiai satu yang dia sedang mau disuap atau sudah disuap atau sedang disuap. Gus Emil itu bukan yang diduga melakukan itu, dia kabarkan itu. Dan nanti kemudian menimbulkan reaksi pengawasan dari publik. Jadi dengan begitu sebenarnya membawa ke ruang terang semua kegelapan itu. Karena kuasa kegelapan itu takut dengan terang. Tapi sebagian orang mengatakan kalau kita sudah melihat masifnya kecurangan, mengapa tim yang mengusung perubahan ini masih nekat untuk terus menjalankan atau mengikuti proses pemilu? Yang kedua yang orang suka lupa, bukan banyak dan jumlahnya. Tapi kekuatan dan kehebatan spiritualitas. Udah ada contohnya. Israel apa yang kurang dahsyatnya? Dia bisa dihancurkan oleh kekuatan kecil, tapi yang punya kerapatan kekuatan itu. Abang BW yakin ada spirit itu di dalam tim? Harus dibangun. Sudah sejauh mana dibangun dan kita melihat tanda-tanda seperti apa itu terjadi? Tidak semuanya seperti itu, tapi ada beberapa orang yang mempunyai komitmen cukup kuat ya, dan ini harus disebarkan. Ini jadi penting ini, dan sehingga kemudian kita juga harus melakukan terus-menerus membangun kebanggaan bahwa kita sedang melawan kezaliman. Kalau nggak begitu susah, bos. Nah, seberapa kuat orang-orang itu yakin bersatu dalam satu saf yang disebut abang tadi, kemudian melihat praktek-praktek kekuasaan yang menyimpan dalam ruang demokrasi ini, mereka bersatu untuk turun ke jalan, menggalang kekuatan, menggunakan hak kedaulatan politiknya secara efektif. Memang perlu waktu. Tapi waktu ini kan sangat terbatas. Yang jauh lebih penting, ini yang saya mau bilang, memang perlu waktu. Yang jauh lebih penting adalah kesadaran. Dan yang jauh lebih penting dari kesadaran adalah kita punya tujuan bersama. Tapi kesadaran itu kan hanya di kalangan kelas menengah, kaum terpelajar. Bagaimana 60% kekuatan rakyat yang... Ini yang kemarin kita mulai diskusikan. 20% itu, 30% paling besar itu orang yang punya kesadaran, rasionalitas, dan punya narasi. Terus bagaimana itu menurunkan pada generasi gemoy. Supaya kemudian dia juga sebenarnya punya, kamu tuh sedang dihina. Intelektualitasmu dihina, seolah-olah harga beras akan turun kalau kau menari-nari di depan pedagang beras. Kau pikir harga beras turun kalau food estate-nya itu kau curi terus-menerus dan dikorupsi secara masif? Nggak akan mungkin. Kau pikir harga alusita akan turun kalau kau cuma menari-nari begitu? Nggak akan turun. Tetapi semua suara-suara itu masih tercerai-berai dan belum masuk ke satu kanal konsolidasi yang lebih efektif. Itulah tugas kita. Itu fakta, cuman ada tugas. Karena abang nggak nanya saya soal itu. Caranya seperti apa? Mari sekarang kita balik. Harga beras di Solo naik. Gibran bilang akibat El Nino. Ini coba lihat itu. Ini ada perintah dari Solo Raya. Iya, saya baca itu. Yes. Gibran tahu El Nino tuh kan keren. Biasanya kalau ada survei, kalau sudah naik tetap harus bersemangat. Kalau turun, kita naikkan. Ini dia sudah ngomong El Nino. Keren. Artinya untuk membuka ruang untuk mengoperasikan politik BLT. Ya kan? Dengan mendistribusikan bantuan lebih banyak, maka kemudian rakyat digiring dalam keinginan mereka untuk mendapatkan suara. Gitu kan? Tapi saya mau masuk ke dalam yang lebih substansi, karena hampir 3 pertanyaan saya itu belum abang jawab secara bagaimana menghimpun seluruh energi yang tercerai-berai dalam satu kanal. Dia menjadi gelombang. Wah. Kalau kita mengambil contoh-contoh dari metode konsolidasi dalam perspektif ilmiah itu kan banyak. Di sana pertarungan tentang bagaimana hermeneutik dianalisa, penggunaan dalam struktur narasi, bahasa yang dianggap mewakili jiwa manusia, menghendak kesadaran, kemudian mereka kata tanda petik turun ke jalan untuk bertempur melawan ketidakadilan. Kemudian juga banyak politik mengatakan bahwa untuk memobilisasi energi bersatu melawan ketidakadilan itu dibutuhkan perangkat. Tetapi faktanya ketika mahasiswa rakyat melawan kekuasaan yang begitu hebat, rejim Soeharto, mereka tidak butuh atribut. Nyaris tidak ada alat-alat peraga. Baleho hanya dengan majalah dinding kampus, selebaran,
ya kan? Dan itu majalah-majalah yang terlarang kan, yang terlarang, kemudian itu justru masuk di ruang senyap dan membuat gelombang yang luar biasa. Artinya wilayah pembiayaan atribut yang dimunculkan oleh Prabowo dan Gibran itu dianggap pertama tidak efektif. Karena rakyat ingin keadilan itu bukan karena petunjuknya atribut kampanye, tapi ada perasaan di dalam hati mereka. Tetapi lebih jauh sebenarnya orang sering lupa bahwa Al-Quran itu sering sangat detail menjelaskan bagaimana ketika sebuah bangsa, sebuah masyarakat yang sudah memiliki calon pemimpin atau pemimpin itu menyatu dengan mereka, misal Anies dan Imin, tentu mereka ini kan mengusung perubahan. Sama dengan nabi-nabi terdahulu, melawan ketidakadilan, melawan jahiliyah. Nah, maka selalu yang penting dilakukan itu adalah ciri-ciri mereka itu segelintir orang yang tadi abang bilang sebagai lokomotif. Mereka ini solid. Al-Quran menyebutnya macam-macam julukan terhadap mereka, kaum ulil albab dan lain-lain. Bahkan Nabi Musa itu cuma punya satu pendukung untuk menghadapi Firaun. Tapi dua orang atau segelintir orang yang dipraktekkan dalam jalan kenabian ini, Al-Quran kemudian menggarisbawahi mereka berhasil merontokkan ketidakadilan. Nah, pertanyaannya, apakah elektoral dengan tradisi demokrasi formal ini bisa diinjeksi ke dalam semangat perjuangan politik tauhid atau nama keren kelompok sosialis revolusi? Apakah bisa? Kalau kita lihat di Brasil, Lula itu menghadapi incumbent, Lula da Silva. Dia sadar apa yang terjadi di Indonesia sama di Brasil. Seluruh jaringan alat kekuasaan, modal, bahkan geopolitik memastikan satu pemilu tidak boleh dimenangkan oleh Lula, tapi incumbent. Tapi yang dilakukan Lula kemudian berkomunikasi ke rakyat, mereka melakukan mimbar-mimbar bebas, mereka menggunakan ekstra gerakan politik. Itu tahun berapa ya, Saya? Baru 2 tahun lalu kan kalau nggak salah. Saya mau mengaitkan itu dengan teknologi informasi. Lanjutin dulu. Kemudian ini juga sempat diposting oleh Pak Anies di Twitter. Artinya Pak Anies sendiri melihat memang ketika sebuah negara yang rusak kacau balau, pemimpinnya amburadul, politiknya cawe-cawe, memperkosa seluruh lembaga strategi negara, dimobilisasi untuk memenangkan apa yang mereka maksud boneka istana, maka cara yang harus digunakan adalah cara berhasil. Bukan cara bagaimana mencetak atribut banyak, cara pidato-pidato di kampus-kampus. Itu bagus. Itu kan dalam rangka menjaring juga. Jadi cara berhasil itu gimana? Ya, harus ada banyak mimbar bebas sebagai satu konsolidasi protes yang terlihat oleh rakyat bahwa pemilu bukan biasa-biasa lagi, tapi pemilu di bawah tekanan ancaman kecurangan, maka ekstra perlawanan terhadap kecurangan, yaitu mimbar bebas. Ya, saya bayangkan mimbar bebas itu dibikin di semua kampus, dibikin di LSM, di Ormas, dan waktunya waktu malam. Orang berkumpul melakukan perenungan malam, kemudian hadir di sana para pejuang-pejuang perubahan. Mereka menyuarakan negara dalam kondisi yang tidak biasa-biasa saja. Maka energi mimbar bebas ini kan yang pernah juga dipakai oleh teman-teman 98 dari satu kampus ke kampus lain, dari kelompok petani. Anies melakukan ini kalau menurut saya. Di Medan kemarin itu menurut saya mimbar bebas, di Jawa Timur mimbar bebas, di Makassar mimbar bebas dalam skala yang besar. Hanya bagaimana mengerucutkan menjadi isu bersama. Ini ada yang menarik kalau dibandingkan dengan gaya Amerika. Di Amerika, Trump itu dapat bocoran. Itu dari tentang data pemilu. Yes. Dan itu persis di Indonesia terjadi itu. 204 sekarang ini kan 204 juta. Ya. 204 juta itu, dari situ dia bisa profile. Dengan profile itu akan ketahuan kemana pemilih itu mempunyai minat. Dan kemudian pikiran mereka diserbu dengan program-program yang affiliated dengan kepentingan mereka. Brazil, Amerika Utara. Trump di Amerika itu punya gaya yang beda. Dan Indonesia itu menjadi daerah persinggahan dari dua itu. Karena kita itu ternyata punya media sosial. Masyarakat itu luar biasa banyaknya. Dan kalau yang tadi Faisal bilang, itu mungkin benar, tapi hanya menyangkut 20-30%. Orang yang mau berpikir, orang yang mau datang. Yang lainnya itu mager kebanyakan. 70%, 80% mager. Ya, maka oleh sebab itu tadi saya bilang,
Kalau mengambil contoh di dalam peta konsolidasi perlawanan atau disebut gerakan perubahan versi kenabian, kita lihat Nabi Musa itu tidak terlalu banyak berurusan dengan arus bawah, dengan kelas menengah. Tapi dia menunjukkan satu sikap yang serius melawan Fir'aun, dan benturan itu menjadi pesan yang menarik seluruh simpul-simpul rakyat di berbagai level memperbincangkan, karena ucapan-ucapan Nabi Musa yang dianggap sensitif mengancam keselamatan, kekuasaan Fir'aun. Begitu juga Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat bagaimana dia menghadapi orang-orang kelas menengah yang apunturir, pragmatis, rakyat yang apatis. Nabi Ibrahim juga mendatangi pusat-pusat kezaliman itu dan mengatakan kalimat-kalimat kebenaran. Saya lihat pada Anies Baswedan itu sudah. Dia mengatakan negara dikuasai oleh mafia. Negara tidak boleh kalah oleh mereka yang berhati tidak memberi rasa keadilan. Artinya voice, suara dari Anies itu kuat. Nah, bagaimana lebih menguatkan lagi? Maka biasanya ada satu kelompok membuat misal podcast, mimbar bebas, atau apalah. Mereka makin mengencangkan suara itu dan menjadi fokus. Jadi amplifikator. Tapi kalau dalam konteks sekarang saya setuju, banyak orang mempersoalkan kebocoran pemilu. Orang mempersoalkan misal MK menjadi alat yang tidak terpisahkan dari misi untuk meloloskan putra presiden. Orang juga berbicara kehancuran di KPK juga bagian dari modus politik, operasi politik untuk memastikan calon pro istana tidak diganggu. Ya kan? Yeah. Dan masih banyak variabel termasuk ancaman kepemilikan konsolidasi modal yang besar. Nah, ini semua sudah memberikan bukan lagi bayangan fakta-fakta yang mengepung terhadap pembajakan demokrasi, dan di dalam itu ada calon yang diinginkan oleh rakyat, misal Anies dan Caimin, bagaimana keluar dari depresi, tekanan, teror, intimidasi. Menurut saya penggunaan istilah revolusi relevan. Pada konteks itu ya. Revolusi dari sisi manajemen, revolusi dari sisi perilaku, revolusi dari sisi memilih isu, revolusi dari tindakan keberanian untuk mengambil sikap yang tidak biasa-biasa saja. Nah, saya karena Abang adalah bagian dari afiliasi politik masuk ke dalam tim Pak Anies, dan itu saya senang pribadi. Saya sangat mendukung, saya apresiasi. Maka mungkin perlu satu forum orang-orang kritis ini dikumpulkan untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang betul-betul selama ini dikeluhkan oleh rakyat. Misal, sudah di berbagai forum saya sarankan, rakyat ini kan tidak tahu penjelasan akademis ilmiah dalam perdebatan demokrasi. Kalau saya lihat, rakyat menghendaki listrik 1300 watt itu dihentikan. Maka para tim ini menjelaskan itu bisa dilakukan ketika Pak Anies berkuasa. Karena rakyat melihat sumber kekayaan alamnya begitu berlimpah, tapi hari ini mereka dibelenggu oleh kebijakan negara yang menindas. Listrik jadi beban, kesehatan jadi beban, pendidikan jadi beban, ekonomi jadi beban, sembako jadi beban. Jadi negara ini hanya hadir sebagai tukang peras yang dimainkan dalam bentuk politik cawe-cawe yang semakin sempurna dilakukan oleh Jokowi. Maka Anies mengatakan, kalau saya dipilih atau didukung sepenuhnya oleh rakyat, semua beban ini harus dihapus. Nah, kontrak-kontrak politik ini yang saya kira Pak Anies juga kan sudah suarakan, tapi gaungnya belum kuat. Nah, menjawab tanggung jawab tadi itu, 2 kali Abang menyebut, inilah tanggung jawab kita. Harus bagaimana menciptakan kan, masuk ke dalam, memastikan kemenangan Anies Imin. Saya mau ajuin 3. Kok saya jadi tiba-tiba ikut jadi saya jadi 3 lagi. Saya ada 3 nih. Sorry. Penjelasan Faisal itu sebenarnya menjawab kenapa ada cawapres yang takut diskusi dan berdebat. Ketika ruang-ruang debat itu diperluas, ada orang yang ketakutan berdebat. Ya, dengan begitu dia sedang menyembunyikan isi kepalanya kan. Bisa jadi kayak gitu. Kalau saya lihat berbeda, Bang. Nah, coba. Di satu sisi memang perdebatan antara calon capres cawapres itu diperlukan sehingga kita tidak mencari kucing dalam karung. Kita ingin menguji kualitasnya. Tetapi Gibran, maaf ya, ini langsung saya kasih alamat. Ketika Gibran diberi kesan menolak perdebatan cawapres, itu juga harus dilihat, Bang.
Kalau memang orang sejak prosesnya sudah instan, sudah amburadul, barang-barang ini ditemukan di gorong-gorong yang paling gelap, memang juga tidak pantas untuk diajak berdebat. Jadi kenapa mesti dibuka ruang debat? Iya, Dan itu sebabnya KPU affiliated dengan kepentingan itu ya. Nggak mungkin lah dibuat ruang itu. Iya, jadi sebenarnya ketiga penolakan itu menunjukkan ketidakpantasan dia untuk masih di panggung yang lebih intelektual. Terlebih memang Pak Prabowo ini kan lagi menghadapi namanya terapi stroke. Namun goyang gemo itu kan saya menduga ada saran dari dokter karena cara untuk menurunkan tensi amarah kebiasaan Pak Prabowo yang meledak-meledak, maka memang pilihan gemo itu memang untuk terapi. Jadi cerdas dong. Iya, karena rakyat kalau bicara soal Prabowo bukan konsep, mereka cemas. Prabowo keluar dari masuk toilet mereka takut. Prabowo turun dari mobil mereka takut. Prabowo turun dari tangga pesawat mereka takut. Tergelincir sedikit. Iya. Dan contoh ketakutan itu ada kan di Joe Biden. Iya. Joe Biden itu kan tiba-tiba mau ke panggung dia kelewat panggung, nggak bisa kontrol lagi dia. Jatuh elektabilitasnya turun langsung. Apalagi kan kasihan. Bukannya itu yang diharapkan? Saya tidak mendoakan ke sana, tapi ketika Pak Prabowo itu kan ada dua kesulitan yang dihadapi. Pertama, hari-hari memang ditugaskan untuk menggendong Gibran kan, sementara secara fisik memang sudah. Yang saya khawatir itu bagian, saya tidak mau menuduh itu bagian dari skenario supaya Gibran bisa naik. Nggak begitu ya? Bisa proses menuju ke sana sehingga alat-alat negara dimobilisasi untuk memenangkan itu karena mungkin Gibran yang nanti jadi presiden. Itu banyak diperbincangkan. Yes. Tapi sekarang Gibran setelah dibantu oleh tim politiknya, dia berani tuh, dia sudah mulai nantang Caimin dan Pak Mahfud debat dalam bahasa Inggris. Iya. Ya kan? Ya, dia punya kemampuan itu. Kan tidak beda dengan dia kalau bahasa Inggris kan rakyat di bawah nggak begitu penting kontennya apa gitu kan. Kalau dia ini produk pajangan lah. Kita bahas di sini juga bisa bangkit peradaban. Saya nggak mau bahas dia. Nah, ada yang menarik sebenarnya program yang tadi ditanyakan Faisal tuh. Salah satu kehebatannya Pak Jokowi, kalau mau disebut kehebatan, adalah bagaimana mengakomodasi supaya tidak terjadi amok di level bawah. Diberikanlah 7 jenis BLT selama kepemimpinannya. Memang metode kecurangan di hampir semua negara itu dua pola dilakukan. Pertama, semua jaringan sistem itu benar-benar memastikan agenda untuk kecurangan berjalan. Nah, untuk menjaga kejahatan mencuri suara ini berjalan, maka selalu mereka yang berkuasa itu menciptakan stabilitas rantai pasokan, makanan, kebutuhan itu tidak boleh terganggu. Dan memang Jokowi berada di posisi sebagai aktor utama. Yang semakin terlihat bahwa memang rakyat diberi pesta saja untuk menonton Prabowo joget-joget, Gibran ngumpat karena takut debat, kemudian hasil akhir mereka mungkin akan menggunakan palu KPU untuk mengatakan inilah pemenangnya Prabowo dan Gibran. Ini kan ketangkap oleh publik. Oleh sebab itu saya bertanya, kalau negara sudah dikuasai oleh kepentingan pribadi Pak Jokowi, dan itu terlihat MK hancur, KPK amburadul, sistem-sistem berantakan, aparat dan oknum semua sudah terlibat dimobilisasi, maka harus ada satu cara politik yang tidak biasa-biasa saja. Justru menurut saya gagasan Pak Anies dan Caimin yang sungguh-sungguh berjuang untuk rakyat ini kemudian harus memilih cara-cara yang dipakai oleh Lula da Silva. Tidak lagi berbicara di dalam kerangka demokrasi yang normal. Ini kondisinya abnormal. Lula apa sih yang dilakukan Lula? Dia langsung berbicara dengan petani. Dia menjanjikan semua. Kalau saya naik pupuk gratis, kalau saya ini korupsi saya habisi. Semuanya banyak kalau dilihat di Google itu. Kalau dilihat di visi dan misi ada yang menarik. Kalau saya tanya abang, kalau seandainya ada 100.000 orang di tengah malam mau ketemu dengan Pak Anies, siapa yang boleh melarang? Itu ciri terjadi tekanan terhadap melawan kekuasaan. Kalau orang berkumpul di waktu siang pada saat kampanye itu biasa saja. Tapi saya lagi menunggu. Tiba-tiba rumah Pak Anies itu didatangi 100.000 orang. Dengan aneka spanduk, dengan atribut, secara spontan, secara natural. Kami tidak mau demokrasi ini meloloskan para pencuri suara rakyat untuk melanjutkan agenda-agenda mencuri hak-hak rakyat di segala bidang. Kami inginkan memastikan Pak Anies dan Caimin jadi presiden. Karena kalau saya menangkap rakyat dengan kecintaannya kepada Pak Anies, mereka sudah tidak melihat dia sebagai capres. Tapi dia hadir sebagai seorang pemimpin yang menjawab rasa ketidakadilan. Dan sebuah harapan. Nah, ini belum dikelola.
ini Anies janji turunkan harga pangan di 100 hari pertama jabat presiden. Iya pasti, itu sudah beredar luas. Termasuk listrik dia koreksi, termasuk IKN dan lain-lain. Tetapi harus ada satu gelombang yang kuat untuk memancarkan ke bawah bahwa ini kesungguhan. Jadi kalau ada yang belum dilakukan dan saya mengintip, ini walaupun abang tim sukses, tapi saya juga mengintip bahwa mungkin nanti di ujungnya ini akan terjadi satu konsolidasi yang mengagetkan. Jangan dibuka sekarang, Faisal. Iya, kita harus buka supaya yang lain juga siap-siap kalau mau kumpul kan sudah. Tapi di dalam visi dan misi itu sudah diidentifikasi ada 28 kelompok strategis yang harus menjadi fokus. Petani masuk, tenaga kerja masuk, penelayan, peternak, buruh. Ada cukup itu, ada cukup kelompok kreatif. Jadi ada 28. Jadi yang menarik di dalam visi misi itu, saya coba ngintip 3 visi misi dan saya menggunakan frasa kata keadilan. Saya buka catatan saya. Ketika saya ngomong soal keadilan di dalam frasa kata itu di dalam visi misi itu dan kesejahteraan, saya dapat angka matematikanya. Di paslon nomor 1 Anies itu ada 54 frasa kata keadilan di dalam visi dan misi. Sementara di calon nomor 2 itu cuma ada 8. Di calon nomor 3 cuma ada 27. Jadi 2 kali lipatnya ada di Anies. Kalau saya periksa frasa kata kesejahteraan, itu ada 48 frasa kata kesejahteraan di nomor 1. Di nomor 2 cuma ada 19. Di nomor 3 cuma ada 14. Jadi dengan begitu kalau saya membangun interpretasi, frasa kata yang affiliated dengan kepentingan yang tidak diperjuangkan, kalau bicara keadilan dan kesejahteraan, itu Anies yang nomor 1. Kalau melihat siapa kelompok yang akan mendapatkan keadilan dan kesejahteraan, itu ada 28 jenis kelompok. Dan itu tidak ada di kelompok yang lain. Jangan-jangan ini sebenarnya bagian dari strategi Anies untuk menjalankan itu. Tapi saya setuju sama Faisal, sekarang belum terlihat. Saya mau merangkum soal semua frasa itu jadi satu kalimat. Saya tambahin lagi ya, biar banyak. Sekarang di anak muda nih, di anak mudanya. Saya periksa karta beasiswa di 3 visi dan misi, dan saya mendapatkan beasiswa frasa kata ini ada di Anies Muhaimin ada 24 buah. Sementara di kelompok 2 itu hanya ada 5. Di kelompok 3 lebih miskin lagi, cuma ada 4. Terus kalau saya turunkan beasiswa itu untuk mahasiswa pemuda dan anak muda, kata mahasiswa pemuda dan anak muda kalau saya jumlah itu di Amin ada 16. Sementara di kelompok yang lain 2 dan 3 hanya 6. Jadi dengan begitu beasiswa itu diperuntukkan untuk mahasiswa pemuda dan anak muda itu cukup banyak. Itu saya baca. Saya baca semua. Cuma maaf kalau saya sebagai kritikus boleh dong saya membuka ruang sedikit bahwa semua itu bagian dari sisi ornamen perdebatan ruang akademis. Dia kata-kata, rasa. Tapi ada dalam program itu? Tidak. Kalau saya misal mencontohkan baginda Rasul, dia tidak bicara langsung program dulu dengan penguraiannya. Tapi satu kalimat yang kuat menjadi pesan yang mendobrak situasi. Nabi mengatakan jahiliyah. Ada satu masyarakat yang bodoh. Kemudian Nabi berdialektika, mendapatkan ruang untuk saling berdebat apa jahiliyah kan, dan Nabi jabarkan. Nah menurut saya setuju dengan semua yang abang bilang tadi, rangkaian banyaknya suara keadilan yang disebutkan oleh Pak Anies. Tapi andai kalau Pak Anies itu mengatakan ke ruang publik untuk menjawab keresahan, kan keresahan ini kan dirasakan oleh rakyat dengan semua tafsirnya. Pak Anies cukup mengatakan satu kalimat, Jokowi ini sangat jahat, sangat bobrok. Dia menggunakan negara seolah-olah milik kepentingan pribadi dan keluarganya. Rakyat tidak boleh diam. Rakyat harus bangkit untuk menuntut hak mereka atas negara. Itu akan jauh lebih kuat. Itulah bahasa melawan ketidakadilan. Jadi kita setuju ada praktik ketidakadilan yang sangat banyak. Tetapi apa? Narasi tegas yang menggoncang hati rakyat yang mengatakan, iya kami merasakan itu. Maka cukup mengatakan, saya Anies Baswedan dan Caimin bersaksi demi Allah, Jokowi sangat-sangat jahat menggunakan negara untuk kepentingan segelintir orang. Maka saatnya rakyat bersatu bersama kami, bukan sekedar untuk memenangkan pemilihan presiden, tapi menyelamatkan rakyat dengan 2 pendekatan. Bila pemilu curang, jangan salahkan rakyat dulu menggunakan hak konstitusi ekstra parlemen untuk mengambil alih kekuasaan.
Jika pemilu ini segera dihentikan kecurangan, maka akan menang gerakan perubahan. Jadi kalimat-kalimat itu yang membuat Nabi Musa itu suaranya didengar langsung di bawah. Jadi banyak keluhan ketidakadilan disuarakan oleh petani, buruh, nelayan, profesional, akademisi, ulama. Ini masih, Bang. Hanya siapa yang menyatukan? Kalau gitu nanti timnya berubah loh. Jadi berubah jadi apa? Jadi Mumin bukan Amin. Musa Caimin. Iya, jadi menurut saya kalau bermain nyaman maka kemudian seperti Ganjar ini, kenapa orang tidak berani mendukung Ganjar? Karena orang melihat ini kalau kalah juga kan nanti minta tiket untuk jadi menteri. Karena PDIP masih tetap mempertahankan kabinet, maka Ganjar di pikiran pendukungnya mereka menyimpulkan Ganjar ini memang sudah siap untuk kalah. Kalau kalah pun nanti jadi menteri. Mainnya tidak main dua kaki satu setengah tapi kaki. kalau Pak Anies kan tidak. Ada jihad politik yang terus menerus dipancarkan. Hanya mungkin dia masih terjebak dalam bahasa di ruang yang lebih elegan. Ada elegan yang memang seolah-olah jangan dulu keras. Memilih waktu. Kalau menurut saya sudahlah, rakyat ini dengan modal dukungan ini sudah terlalu besar. Sudah banyak mendukung jutaan, maka harus berani bahwa negara ini dikelola salah, menjadi arena tempat pencuri uang negara, menjadi bandar-bandar kepentingan politik. Maka cara untuk menghentikan menggunakan pemilu dengan extraordinary. Bagaimana caranya? Ya udah, harus kalau dia negara bisa menginjeksi kecurangan, rakyat juga harus masuk untuk melakukan upaya mencegah kecurangan. Jadi kampanyenya waktu malam, bukan lagi siang, sebagai bentuk protes terhadap penyelenggaraan pemilu yang dianggap curang. Karena keluhan soal kecurangan bukan abang, bukan saya. Jutaan orang di kepalanya mengatakan hanya Anies bisa dikalahkan oleh kecurangan. Dan semakin hari kan muncul berbagai akrobat-akrobat kebijakan yang mengarah kepada upaya untuk mengalahkan Anies dan Caimin. Kalau Ganjar, kita udah nggak usah ngomong. Kalau Prabowo, kita mau bersaing secara jujur, ini tidak dapat suara banyak. Hari ini yang paling dicintakan, dirindukan oleh rakyat itu Anies. Hanya dia perlu menjadi Musa. Dia perlu menjadi Ibrahim. Kalau suara-suara kebenaran itu datang, maka kalkulasi manusia berhenti. Akan datang campur tangan Allah. Dan ingat, peristiwa Anies lolos sampai ke KPU terdaftar sebagai calon wakil presiden, presiden dan wakil presiden, itu di luar analisa banyak orang. Banyak faktor keajaiban yang terlihat terang bantuan Allah di sana, memberi jalan bagi. Ada yang menyebut Tuhan sudah tidak netral, sebab kalau netral kelompok lain yang menang. Tapi yang dibilang Faisal itu ada dua hal sebenarnya. Bagian yang pertama, kekuatan dan kemampuan kritikus untuk mendorong sikap, program dan perilaku yang lebih disesif itu jadi penting. Karena hari itu atau hari ini Mas Anies itu masih bermain dalam frasa, narasi yang mencoba mengajak. Kalau Faisal kan udah bukan mengajak lagi, condemn. Dari condemn itu baru ngajak gitu. Gak bener, makanya lu kesini. Iya, harus seperti itu. Itu bedanya kritikus dan guru. Guru. Tapi kalau saya lihat belakangan agak keras. Yes. Penolakan, keras saya setuju. Penolakan IKN, penolakan subsidi mobil listrik gitu kan. Dan suara-suara keberpihakan dalam kampanye Anies itu luar biasa. Hanya saya merindukan ada satu kalimat yang kuat dari Mas Anies. Ya. Sebenarnya yang menarik contohnya ketiga, apa yang kuat dari suara Nabi Musa kepada Firaun? Anda bukan Tuhan. Itu kuat banget. Iya, betul. Jadi kalau misal Mas Anies mengatakan, saya berdoa dan mohon, itu kan tidak boleh rekayasa. Satu saat nanti di pidato, Pak Anies itu berani mengatakan, hentikan kamu Jokowi. Ini sudah keterlaluan. Kamu jangan memperkosa demokrasi dengan menggerakkan alat-alat kekuasaan untuk melakukan manipulasi. Rakyat semakin itu goncangan. Tapi dia sudah mulai. Mudah-mudahan insya Allah. Dia sudah mulai begini. Kalau saya punya keberanian setelah saya konfirmasi dengan kelembutan bahasa Pak Anies jauh lebih berani, bos. Saya kagum.
Dia orang selalu Ini bagian dari provokasi bukan? Bukan. Berani ini. Serius abang. Dia berani, dia sangat berani. Hanya mungkin dia masih memohon dari Allah untuk waktu yang tepat, mengatakan kesungguhan, mengajak rakyat bahwa Jokowi dengan praktek kekuasaan yang sangat busuk ini harus dihentikan. Karena kalau seluruh alat negara ini diupayakan untuk menjadi satu kelompok pencuri suara rakyat, maka rakyat akan memilih jalan-jalan lain dan bukan lagi pemilu. Dan pernyataan dia soal IKN sudah mengarah ke sana. IKN harus dihentikan. Lebih baik dibangun 14 kota lain. Kalau saya nggak usah dijelaskan, pokoknya kebijakan ini sangat merugikan rakyat, dihentikan. Nanti emang kritikus begitu. Itu nggak usah. Kalau kita bagaimana mau menjelaskan kepada satu kekuasaan yang lahir dari gorong-gorong, dia tidak pernah mengenal dunia peradaban, itu agak susah. Faktanya kan, putra presiden lari dari panggung atau menghindari panggung debat cawapres. Ini kan ciri-ciri manusia yang jauh dari peradaban. Jadi menghadapi orang-orang yang berada di gorong-gorong yang sangat gelap itu diperlukan kata-kata yang tegas. Bahwa Jokowi kamu sudah sangat keterlaluan, sangat membuat resah dan semua orang muak, berhenti untuk memperkosa demokrasi dengan segala modus kejahatanmu. Wah, itu kalau keluar suara itu akan beredar WA di seluruh grup, terjadi goncangan. Satu putaran menang. Bagaimana menghubungkan itu dengan 204 juta yang dibocorkan? Ya itu kalimat itu akan bekerja, kalimat kebenaran itu akan bekerja, rakyat akan berpartisipasi. Oh bajingan kalian mencuri suara kita, kalian mengotak-atik data 204 juta, itu energi itu akan membawa rakyat dengan ini kata kedua bajingan mulai keluar nih. Iya. Belum pakai tolol saja. Jadi saya mau mengatakan begini Abang Dan, suara kebenaran itu hanya diucapkan. Bagaimana dia bekerja itu jangan dipikirkan. Karena dikatakan di dalam Al-Quran, katakan. Walaupun itu pahit, walaupun itu risiko kematian. Nah kita selalu mengevaluasi apa yang kita ucap. Terus enggak? Berarti harus ada keberanian karena ini jelas ketidakadilan. Maka pemimpin wajib di depan pengikut. Yang sudah jumlahnya jutaan orang. Bahwa kamu Jokowi sangat keterlaluan. Kurang ajar kamu. Kamu menciptakan ruang demokrasi dengan politik cawi-cawi yang sangat-sangat menghina perasaan seluruh manusia di Indonesia. Itu akan menggoncang suara itu. Bikin Jokowi gemetar. Itu Bang. Karena yang mengatakan menyampaikan kebenaran bukan saya, bukan Abang, Allah. Di sini kan ada perbedaan politik saya dengan yang lain. Saya percaya pada pendekatan politik tauhid yang diajarkan secara jelas oleh Al-Quran. Bahwa katakan yang benar walaupun itu pahit. Faisal tidak sedang marah. Dia tidak sedang ceramah. Tapi dia meyakini kata-kata yang kuat itu bisa menjadi pintu masuk untuk menggetarkan seluruh alam dan mewujudkan demokrasi yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.